Pemirsa sepertinya masih tarik ulur soal pemberlakuan ataupun perpanjangan dari PPKM darurat ini yang awalnya memang rencananya selesai pada hari Selasa 20 Juli mendatang. Seperti yang sudah sempat kami sampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah masih terus melakukan evaluasi, masih terus merancang, menggodok apakah perlu memang ini untuk diteruskan, dilanjutkan. Jika memang perlu berapa lama. Tapi ada juga suara di kalangan masyarakat yang begitu keras menjerit bahwa memang menjadi korban dari pemberlakuan PPKM darurat ini, apalagi kalau bukan masalah ekonomi. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini, sudah hadir di samping saya pengamat kebijakan publik Bapak Trubus Radiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Trubus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Sehat. Baik, mengenai hal ini juga nanti kita akan dengarkan. Ini Dr. Erlina Burhan selaku jubir Satgas COVID-19 dari IDI yang juga mungkin bisa menjelaskan kepada kita nanti apakah memang perlu sebenarnya PPKM darurat ini diperpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter. Selamat malam. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat Putri. Alhamdulillah. Nah, ini di samping Dr. Erlina juga sudah kita saksikan, sudah terhubung dengan kita Mas Didi Riyadi. Ini merupakan musisi yang juga merupakan aktor yang kami sudah baca Mas Didi ini mengumumkan ataupun juga mengunggah surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu yang membuat atau menyuarakan suara hati masyarakat, pemerintah sepertinya harus pikir-pikir lagi deh kalau mau memperpanjang PPKM darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Didi gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, alhamdulillah. Ini kayaknya rame ya perkara surat cinta ya. Rame banget Mas Didi. Mas Didi tapi sudah dapat tanggapan belum Mas Didi dari pihak pemerintah, dari pihak KSP atau siapapun ada yang menghubungi nggak? Sampai dengan detik ini sih belum ya, belum dapat konfirmasi terkait surat yang saya layangkan kepada Bapak Presiden. Masih menunggu itu sih, cuman memang kemarin di media sih rame banget ya. Saya juga kaget sebenarnya, nggak di luar dugaan gitu loh. Benar-benar niat saya adalah tulus, pure, memang saya pengen tahu gitu loh. Makanya saya bikin surat itu. Saya pengen tahu ini sebenarnya situasinya gimana sih gitu loh, karena memang wacana diperpanjangnya PPKM ini jujur cukup berat ya, maksudnya bahkan mungkin berat banget gitu loh untuk khususnya di Indonesia ini gitu, yang mana kalangan menengah ke bawahnya banyak gitu loh. Tapi memang nggak bisa dipungkiri sejak pandemik ini sih sepertinya kayaknya rata ya, semua benar-benar merasakan dampak yang luar biasa secara ekonomi, nyungsep gitu loh. Mas Didi termasuk yang nyungsep nggak? Kenapa tuh? Mas Didi termasuk yang nyungsep nggak? Ya jangan sampai nyungsep banget ya. Tapi pasti banyak mendengar suara orang-orang di sekitar, orang-orang yang biasa bekerja sama dengan Mas Didi. Mereka juga merasakan penderitaan itu. Iya, karena begini, sejak saya layangkan surat terbuka untuk Bapak Presiden, memang ternyata tanggapannya luar biasa ya dari segala kalangan, dari rakyat Indonesia kebanyakan gitu ya, seluruh Indonesia gitu loh. Memang banyak yang mengucapkan terima kasih, banyak yang sempat bingung sendiri gitu loh. Emang sebelumnya belum ada yang pernah speak up soal ini ya gitu loh, karena contohnya kayak saya mewakili dari dunia entertainment sebagai musisi gitu, teman-teman musisi yang lain tentunya kan selama pandemik nggak ada show ya, nggak ada panggung gitu loh. Sementara di satu sisi pengeluaran yang nggak bisa di stop, pengeluaran ada terus gitu loh, tapi yang masuk nggak ada. Nah, saya ngelihat selama setahun lebih ini solusi apa sih yang bisa dikasih atau bisa diberikan dari pemerintah untuk mengatasi situasi ini gitu loh. Apalagi yang menengah ke bawah ya, mungkin kita belakangan udah sama-sama sering lihat banyak video yang beredar gitu, gimana pedagang-pedagang kecil yang kena razia PPKM gitu loh. Belum lagi maksudnya yang aparatnya juga
ini ya, maksudnya frontal dan keras banget gitu loh. Sementara ya memang gimana, faktanya adalah seperti itu. Secara ekonomi di Indonesia jurangnya, gapnya tuh jauh banget. Baik. Ketika diberlakukan PPKM atau ini mau diperpanjang lagi atau lockdown atau dengan istilah apapun gitu ya, ya menurut saya pribadi sih nggak bisa ya. Artinya ya seperti yang dalam surat yang saya layangkan kepada Bapak Presiden, di situ ada poin menjelaskan di mana kebijakan mengenai PPKM atau sejenisnya atau apapun lah namanya ya, itu bisa coba dikaji ulang gitu loh. Selama setahun lebih ini kan bisa kelihatan tuh grafiknya gitu loh, gimana dampaknya. Artinya jangan kayak, oh ya ini pokoknya intinya hanya tentang COVID aja. Kan enggak gitu loh. Dampaknya terhadap perekonomian juga gede banget gitu. Itu sih maksudnya harapannya sebenarnya sih ada kebijakan yang lebih ramah dan lebih berpihak ke masyarakat, khususnya di bidang ekonomi gitu loh, perekonomiannya, dari sisi perekonomiannya, dari sektor perekonomiannya tuh benar-benar juga di consider juga lah gitu loh, karena emang benar-benar ya jujur sih, maksudnya benar perekonomian secara keseluruhan sih benar-benar nyungsep lah ibaratnya sih gitu. Baik, mungkin dapat cerita dari sekitar masyarakat ataupun mungkin rekan yang menerima bansos, cukup nggak selama ini bansos diberikan oleh pemerintah sebagai solusi untuk mereka, Mas Didi? Nah, uniknya setelah saya layangkan surat ke Bapak Presiden, justru banyak cerita-cerita yang masuk dari rakyat, dari masyarakat yang memang seperti ada bansos yang nggak tersalurkan dengan baik, terus BLT yang katanya ada, saya sampai sekarang belum terima gitu loh. Terus seperti kayak banyak banget gitu loh, kayak ya saya harus membiayai anak istri saya gitu loh. Tapi dalam kondisi seperti ini gimana caranya gitu loh. Omset menurun, yang dapat monthly payroll aja, yang dapat gaji per bulan aja, itu dipotong. Ini apalagi yang sifatnya, saya perhatiin khususnya di Indonesia ini, masih banyak yang dapat dari harian. Ada job, ada project, ada kerjaan, baru dia dapat duit. Ya sebenarnya sih sama, kayak misalnya musisi anak band ya, penyanyi solo atau anak band atau siapapun gitu. Ada job, ada panggung, baru dapat duit. Lalu apa nanti turunannya? Turunannya adalah nanti akan dibagi ke tim produksi. Baik. Gitu loh. Ada kru apa segala macam. Belum lama saya habis pinjemin salah satu kru saya duit gitu loh, sejumlah duit gitu loh. Ya karena itu isunya adalah ya nggak ada, benar-benar nggak ada gitu loh. Saya inilah maksudnya pinjam, saya bilang ya maksudnya nggak usah, kamu pakai aja gitu loh. Karena benar-benar saya juga berusaha untuk bisa untuk bisa mengerti lah gimana bisa ada di posisi mereka gitu. Baik, Mas Didi, mungkin saya sedikit kutip, nanti mungkin di segmen berikutnya Mas Didi bisa jelaskan lebih lanjut poin-poinnya, tapi mungkin saya kutip sedikit. Menolak perpanjangan PPKM darurat Jawa dan Bali. Soal perut, banyak yang tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi keluarga. Itu salah satu alasannya, Dr. Erlina. Mas Didi Riyadi ini sepertinya menyuarakan apa yang dirasakan dialami masyarakat yang sengsara dengan adanya PPKM darurat ini. Dan tadi sudah kita dengarkan juga kata Mas Didi, responnya ini banyak ternyata tanggapannya yang mengiyakan atau setuju dengan apa yang dirasakan oleh Mas Didi. Dr. Erlina, kalau melihat dari segi kacamata kesehatan, PPKM darurat masih perlu nggak diperpanjang, dokter? Ya, mohon maaf, saya mengatakan bahwa PPKM darurat ini masih perlu. Kita lihat ya perkembangan kenaikan lonjakan kasus ini kan rata-rata terus setiap beberapa 2 pekan terakhir ini kan 50.000 dan kematian juga makin meningkat tiap harinya. Kita semua tahu bahwa rumah sakit juga sudah over capacity. Dan ini nggak bisa terus-terusan begini. Ya, jadi saya kira memang kita melihat
sebagian orang gara-gara PPKM ini hidupnya susah. Nah itu saya kira pemerintah melalui Kemensos kan harusnya fokus pada masyarakat yang memang termasuk golongan yang susah ini kalau PPKM diberlakukan. Tapi bukan berarti PPKM-nya lalu ditiadakan, karena kita belajar deh. Selama ini kita kurang tegas dalam banyak kebijakan, sehingga setengah-setengah. Ya karena terus-terus setengah-setengah, kita lihat sekarang kita nggak kelar-kelar urusannya. Ya, orang lain sudah bisa lepas masker di negara Amerika, di Cina, dan di Prancis misalnya, karena memang mereka kasusnya sudah menurun dan juga vaksinasinya cakupannya makin tinggi. Sementara Indonesia itu dalam kondisi yang belum bisa lah kalau tidak ada PPKM, apalagi cakupan imunisasinya masih belum sesuai target. Kemudian ada varian baru sekarang, dan yang penting adalah bahwa banyak masyarakat yang abai dengan protokol. Oke, kalau nggak mau 5M, at least lakukanlah 3M, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Karena memang kalau dilarang keluar rumah ya kan itu tadi, kalau nggak keluar rumah nggak makan. Oke, keluar rumah tapi pakai masker. Dan saya adalah termasuk, karena melihat termasuk orang yang setuju kalau ini diteruskan. Tetapi tentu saja tadi kita juga harus mendorong Kementerian Sosial untuk memastikan orang yang membutuhkan ini mendapatkan haknya. Baik, Dr. Erlina, nanti kita akan terus lanjutkan lagi perbincangan mengenai hal ini, karena tadi poin yang Dr. Erlina sampaikan itu juga termasuk salah satu, ada poin di surat terbuka Mas Didi yang mempertanyakan sebenarnya PPKM darurat ini sudah dilakukan beberapa waktu, tapi efektif nggak? Karena kalau dilihat dari angka-angka ini kok malah makin tinggi kenaikan kasusnya. Nanti mungkin Dr. Erlina juga bisa berikan tanggapan, Mas Didi juga nanti kita lanjutkan perbincangan. Untuk Pak Trubus nanti setelah jeda, saya minta tanggapan ada dua hal sebenarnya kalau dari Pak Trubus. Yang pertama, mengapa bisa ada dua suara yang berbeda dari dua Menko dari istana? Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan adanya rencana dari PPKM darurat diperpanjang, masyarakat juga semakin sengsara. Mau makan apa? Nanti setelah itu kita akan bahas, kami akan jeda setelah yang berikut ini, kami kembali.